Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kepanduan dunia atau sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Sejarah kepramukaan sedunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Roving to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Tahun 1924 Jambore 2 di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Kemudian tahun 1929 Jambore ketiga di Arrow Park di Birkenhead, Inggris. Tahun 1933 Jambore keempat di Godolo, Budapest, Hungaria. Tahun 1937 Jambore kelima di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Tahun 1947 Jambore ke-6 di Moisson, Prancis. Tahun 1951 Jambore ke-7 di Salzkammergut, Austria. Tahun 1955 Jambore ke-8 di Sutton Park, Sutton Coldfield, Inggris. Tahun 1959 Jambore ke-9 di Makiling, Filipina. Tahun 1963 Jambore ke-10 di Marathon, Yunani. Tahun 1967 Jambore ke-11 di Idaho, Amerika Serikat. Tahun 1971 Jambore ke-12 di Asagiri, Jepang. Tahun 1975 Jambore ke-13 di Lillehammer, Norwegia. Tahun 1979 Jambore ke-14 di Naisapur, Iran, tetapi dibatalkan. Tahun 1983 Jambore ke-15 di Kananaskis, Alberta, Kanada. Tahun 1987 Jambore ke-16 di Cataract Scout Park, Australia. Tahun 1991 Jambore ke-17 di Korea Selatan. Tahun 1995 Jambore ke-18 di Belanda. Tahun 1999 Jambore ke-19 di Chili, Amerika Selatan. Tahun 2003 Jambore ke-20 di Thailand. Tahun 2007 Jambore ke-21 di Highland Park, Inggris. Tahun 2011 Jambore ke-22 di Rikaby, Swedia. Tahun 2015 Jambore ke-23 di Kirahama, Jepang. Tahun 2019 Jambore ke-24 di West Virginia, Amerika Serikat. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka
dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Dunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris, Kolonel C.S. Nelson dari Inggris, Major D.C. Spry dari Kanada yang pada tahun 1965 diganti oleh Artelan. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Dunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sejarah singkat Gerakan Pramuka. Gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV atau Nederland Indisch Pathfinder Vereniging, atau artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO atau Japanese Pathfinder Organisation, JJP atau Jong Java Pathfinder, Nativist atau Nationale Islamic Pathfinder, SIAP atau Syarikat Islam Afdeling Pathfinder, dan HW atau Hizbul Waton. Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang, sehingga tokoh pandu banyak yang masuk Keibundan, Seinedan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Salah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pioner muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya
dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI, yaitu Insinyur Juanda, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang waktu itu. Di dalam Kepres ini, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang keberadaannya. Latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan, kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K, Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga keluarlah keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. A. Aziz Saleh, Ahmadi, dan Mulyadi Joyo Martono atau Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pertama, pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.
Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Warnari di Istana Negara diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Berikut Bapak Pandu Dunia, Robert Stephen Smythe Baden-Powell atau Baron Baden-Powell I yang kemudian terkenal sebagai Baden-Powell atau BP atau Lord Baden-Powell. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau selain menjadi Sultan Yogyakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Pahlawan Nasional Indonesia, pun dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia layak mengingat aktivitasnya di dunia kepramukaan atau kepanduan sebelum Gerakan Pramuka lahir atau sebelum 1961, saat pendirian Gerakan Pramuka maupun awal-awal perjalanan Gerakan Pramuka. Berkat pemikiran dan kebijakan yang diambilnya, Gerakan Pramuka bisa menjadi seperti sekarang ini, karena sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pramuka Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Itu kakak materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.